Orang tua, Bunda Ati tidak mungkin seperti itu kalau tak pernah didoakan oleh bapaknya. Tidak mungkin, makanya ada anak yang tidak pernah lupa dengan bapaknya karena dia tahu betul jasanya bapaknya. Ini saya seperti ini karena doanya bapakku, saya seperti ini karena amalannya bapakku. Subhanallah. Ibu, bangun witir. Ini bentar lagi Ramadan, berapa hari lagi Ramadan? 52 hari lagi masuk bulan suci. Siapa di sini yang masih ada hutang puasanya? Jangan nanti sudah lewat nisfu Sya'ban baru sibuk datang ke Ustadz masih bolehkah bayar hutang? Boleh. Mepet Ramadan pun boleh bayar hutang puasa. Namanya hutang harus segera dibayar. Ibu, bayar hutang puasa. Kalau ibu-ibu kan biasa hutang puasa. Kalau bapak-bapak tidak ada alasan kecuali sakit dan perjalanan. Jamaah, kalau sholat, nih anak-anak lagi tanya lagi. Perempuan boleh tidak sholat kalau lagi haid. Kalau habis melahirkan, boleh perempuan sholat? Tidak. Berarti perempuan ada libur. Perempuan itu ada libur sebenarnya. Sini bro. Cepetan. Siapa suruh pakai sarung pink? Buru. Ke dia. Gerak. Takut amat sih. Bro. Percuma duduk depan nih. Ya lari semua. Kalau perempuan ada halangan sholatnya. Kalau laki-laki? Tanya nih. Laki-laki ada nggak halangan sholat? Enak aja. Kalau perempuan lagi haid tidak sholat, laki-laki bolehkah tidak sholat? Enggak. Laki-laki yang Islam dan sudah dewasa, apakah dia punya halangan juga? Enggak. Tidak ada. Jadi tidak ada alasan laki-laki tidak sholat. Tidak ada. Perempuan kalau lagi haid tidak sholat, lagi haid tidak puasa. Kalau bapak-bapak bu? Kalau bapak-bapak boleh nggak bapak-bapak tidak sholat? Boleh. Ada 2 alasan bapak-bapak terhalangi sholat. Jangan salah, memang ibu-ibu doang yang punya halangan. Bapak-bapak juga punya halangan. Saya belain bapak-bapak ini. Halangan 1, gila. Sinting. Jadi kalau ada muslim Islam KTP-nya, sehat badannya, udah tua, udah dewasa, lalu tak sholat ke masjid, bisa jadi orang gila. Sinting. ODGJ. Orang gila. Atau yang kedua, bolehkah laki-laki tidak sholat? Kalau dia gila boleh. Kalau dia gila. Apa bahasa Cianjurnya gila? Gelo. Benih gelo. Boleh tak sholat laki-laki muslim dewasa kalau dia gelo? Halangan yang kedua boleh nggak? Sibuk amat sih manusia ini nih. Orang lagi ceramah juga. Panggungnya karena penuh, masya Allah. Kalau saya ceramah seperti orang biasa ceramah, nggak cukup ya bu ya. Tapi suara saya jelas dalam sini. Jelas. Halangan 1, laki-laki boleh tidak sholat kalau dia gila. Ustadz kalau sakit gimana? Sakit berdiri, duduk. Sakit duduk, baring. Sakit baring, isyarat. Halangan yang kedua, laki-laki boleh tidak sholat kalau dia tadi kan gelo yang nomor 1. Yang kedua, kalau sakit berdiri tak boleh, harus duduk. Tak bisa duduk, berarti yang 1 gila. Halangan nomor 2 kalau dia disolati.
Metong. Jadi kalau dia masih hidup dan dia muslim, laki-laki, tidak ada halangan kecuali gila dan disolati. Saat kalau dia sakit, kalau nggak mampu berdiri ya duduk, nggak mampu duduk ya baring, nggak mampu baring ya isyarat. Sampai kapan? Sampai disolati. Umar bin Khattab lagi imam. Tahu Umar bin Khattab nggak? Pernah dengar Umar? Siapa Umar? Sahabat Nabi. Lagi imam subuh. Allahu Akbar. Datang Abu Lu'lu al-Majusi, penyembah api, tapi diizinkan tinggal di Madinah. Umar lagi imam subuh. Allahu Akbar. Datang Abu Lu'lu bawa pisau beracun. Ditusuk perutnya Umar dari belakang. Masuk pisau tersebut, dia cabut, keluar darahnya mengucur. Umar lagi jadi imam. Lalu Umar bin Khattab jatuh. Setelah Umar bin Khattab jatuh, maju orang yang di belakangnya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang paling kaya raya. Sahabat Nabi yang paling kaya. Tapi dia juga yang hebat, ilmunya hebat. Kenapa? Orang yang ada di belakang imam tak boleh kalah alim sama imamnya. Jadi kalau imamnya jatuh, imamnya batal sholatnya. Ada nggak imam batal sholat? Ada, namanya manusia biasa. Allahu Akbar. Makanya harus ada pintu darurat di situ tempat imam. Karena tidak lucu kalau imamnya batal sholat lalu lewat makmum. Allahu Akbar. Berarti kan tidak ada pintu imam, maka dia lewati makmum. Maaf, misi. Pasti ketawa semua makmumnya. Pasti kentut dia. Pasti ketawa semua. Makanya ada pintu darurat imam. Siapa yang maju? Yang di belakangnya maka tidak boleh yang di belakang imam orang tidak ngerti ilmu. Kalau Vinicius Junior tidak main, maka Rodrigo main. Kalau Mbappe tidak main, maka siapa yang ganti? Endrick, tapi Endrick sudah dipinjamkan ke Lyon. Nah. Kalau Rodrigo tidak main, maka yang main Mas Tantuono. Kalau Bellingham tidak main, maka yang main adalah Arda Güler. Kalau Lamine Yamal tidak main, yang main Rashford. Nah, harus pemain cadangan tidak kalah jago dari pemain inti. Apa klub bola favoritmu? Hah? Favoritmu apa? Madrid. Kalau Courtois tidak main, maka yang main Lunin. Nah, Barca tidak ada. Barca 18 tahun suap wasit. 18 tahun dia suap wasitnya La Liga. Maka di sini Hala Madrid. Jadi, kalau saya Barca juga. Kalau Lewandowski tidak main, maka yang main Fermin Lopez, Ferran Torres. Harus pemain cadangan tidak kalah jago sama pemain inti. Jadi imam berhalangan, yang mengganti di belakang juga orang hebat. Jatuh Umar, yang menggantinya adalah Abdurrahman bin Auf. Setelah sholat subuh, semua datang kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, bagaimana keadaanmu Umar? Lukamu sangat dalam Umar. Apa jawabannya Umar? Bersihkan lukaku segera dan antarkan aku pulang ke rumahku. Lalu setelah itu aku ingin melaksanakan sholat subuh dalam keadaan lukanya terbuka. Setelah dia setengah mati sholat subuh dalam keadaan berbaring, ditanya sama anaknya, ayah, kenapa capek-capek sholat? Engkau sudah sekarat. Apa jawabannya Umar? Nanti saya disolati, baru saya tak sholat. Nanti saya disolati, barulah saya tidak sholat. Subhanallah. Jemaah, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ini ada masjid indah. Saya kemarin pergi ke Sumatera Barat.
Di sana ada pesantren, namanya pesantren Harakatul Quran. Lagi zikir subuh, ada musola hanyut sama sungai. Musola yang jauh hanyut. Lagi zikir subuh dia lihat satu musola hanyut, mereka semua lari, hanyut semua masjidnya, pondoknya, pesantrennya. Saya ke sana, mereka sedang puasa Senin Kamis, sedang hafal Quran. Masjidnya tidak punya, tapi orangnya masih sholat. Ada orang masjidnya enak, masjid Babul Jannah, tapi tidak pernah muncul ke masjid. Yang mana sebenarnya yang kena musibah? Yang hilang masjidnya atau yang hilang sholatnya? Yang hilang masjidnya masih bisa dibangun kembali. Ada dermawan, semoga Allah alirkan pahalanya kepada almarhum Yusuf, insya Allah. Ada dermawan bisa dibangun kembali. Tapi kalau iman yang runtuh, sholat yang hilang, tidak bisa lagi selamat dunia wal akhirah. Jamaah, yang lain boleh hilang asal sholatmu jangan. Yang lain boleh hilang asal sholatmu jangan. Coba lihat anak-anak tahfiz kemarin. Ibu lihat Instagram saya deh. Ada yang puasa Senin Kamis, subhanallah. Padahal sahurnya apa? Mie. Buka puasanya mie lagi. Besok begitu lagi mie terus makanannya, subhanallah. Kita di sini segala sudah ada. Cireng, cilung, cilok, cimol, segala ada. Segala jenis mie ada, segala makanan ada, tapi tak mampu puasa. Yang mana sebenarnya yang kena musibah? Dia atau kita? Ini orang pernah kena musibah gempa di sini, subhanallah, tapi masih terjaga sholatnya. Itu sesungguhnya tidak kena musibah. Yang kena musibah itu yang mana? Yang masjidnya nyaman, mukenahnya ada, dia punya sarung, punya baju koko, punya air untuk berwudu, tapi tidak pernah mendekatkan dirinya ke masjidnya Allah. Itulah sesungguhnya orang yang kena musibah. Musibah apa? Musibah dunia akhirat, double. Musibah dunia, Allah ganti pahala di akhirat. Tapi kalau sudah musibah akhirat, udahlah di dunia tersiksa, di akhirat lebih tersiksa lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah, yang pertama perhatikan sholat. Ini bulannya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bolak-balik tiap tahun, tidak ada yang lain dibahas kecuali sholat. Ibu, Bu, sholat 5 waktu udah? Sholat 5 waktu perhatikan ya. Sholat ini perhatikan. Allahu Akbar. Kapan terakhir ibu belajar sholat? Kapan terakhir ibu belajar sholat? Ya udah. Nanyanya gini deh. Ibu sholat atau enggak? Kapan terakhir belajar sholat? Waktu kecil. Waktu kecil. Nah, kemana yang paling tua di sini? Nenek. Mana nenek ya? Permisi. Maaf ya, maaf. Biar kita lebih dekat. Kapan terakhir nenek belajar sholat? Kapan terakhir belajar sholat? Usalli pada duhri arba rakaati mustaqbilal qiblati ada al-mu'tala. Usalli farda zuhri. Belum. Masih setengah 11 belum. Ya mah. Udah tanya yang muda-muda deh. Kapan terakhir belajar sholat? Hah? Kenapa saya nanya kapan terakhir belajar sholat? Ibu, ini saya untuk menyebut nikmatnya Allah. Allah kasih saya kesempatan lihat Ka'bah sering. Tahu nggak? Pertama kali lihat Ka'bah nangis, 2 kali masih nangis, 3 kali masih lah, 4 kali sudah mulai berkurang air mata, 5 kali. Semakin sering semakin tidak sensitif. Makanya ada orang sekarang sholat ya begitu aja, penting sholat. Kenapa? Karena terlalu sering sholat. Bagaimana caranya supaya kalau saya berangkat ke Mekah, saya tetap menangis lihat Ka'bah? Bagaimana caranya?
Saya belajar lagi tentang Ka'bah. Apa yang belum ku tahu tentang Ka'bah ya? Apa yang tidak ku tahu di Madinah ini ya? Apa yang tidak ku tahu tentang ini ya? Apa yang tidak ku tahu? Begitu caranya orang supaya sholatnya sholatnya khusyuk. Belajar lagi tentang sholat. Apalagi yang tidak ku tahu di sholat ini ya? Saya terakhir belajar sholat waktu pernah nggak belajar betul-betul belajar sholat tuh pernah nggak? Atau cuma dikasih tahu, kalau berdiri begini, kalau ruku begini, ini baca Al-Fatihah, rukun, baca ini, subhanallah. Banyak orang sholat tapi tidak pernah belajar sholat. Padahal kalau belajar orang, itu semakin bikin hati makin enak sholatnya, makin khusyuk sholatnya. Pernah dengar ini enggak? Tidurnya orang berilmu lebih baik dibanding sholatnya orang tidak berilmu. Pernah dengar? Kenapa? Karena sholatnya orang tidak berilmu begitu saja. Nih, tes. Allahu Akbar. Yang mana rukun, yang mana sunnah? Allahu Akbar. Ini permulaan doang ini, takbiratul ihram. Yang mana rukun, yang mana sunnah? Allahu Akbar. Yang mana rukun? Yang kedua. Bukan. Yang mana? Dari gerakan ini yang mana yang wajib? Mulutnya kah, tangannya kah, matanya kah? Apanya yang wajib? Niatnya wajib. Betul. Apanya lagi yang wajib? Bacaan. Apa bacaannya? Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul Allahu Akbar. Jadi wajib orang mengucapkan Allahu Akbar. Boleh gak orang sholat begini nih? Boleh gak? Karena saking galaunya, saking sedihnya, sholatnya begini. Ada orang sholat gak bergerak mulutnya ada. Karena sedih sekali. Boleh gak orang sholat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena rukun takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram itu yang mana? Yang mulut. Allahu Akbar. Tangan nih. Allahu Akbar. Tangan di sini. Apa hukumnya? Tangan disedekap. Hukumnya sunnah. Di mana tangan ditaruh? Allahu Akbar. Di mana? Perempuan antara pusar dan dada. Laki-laki di bawah pusar. Ada juga di atas pusar. Yang tidak ada itu di atas dada. Allahu Akbar. Nggak tahu ini lewat mana ini dalilnya ini. Saya nggak tahu dalilnya ini di mana. Subhanallah. Lah, ada lagi satu. Kalau berangkat ke Mekah ada orang pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Namanya mazhab Hanafi. Bagaimana sholatnya orang mazhab Hanafi? Allahu Akbar. Di bawah tangannya, tidak dilipat tangannya. Maka ini hukumnya sunnah. Jadi yang mana yang wajib? Mulutnya yang wajib. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh sholat mode silent. Tidak boleh sholat mode diam. Mesti mulutnya Allahu Akbar. Nah, mesti mulutnya Allahu Akbar. Mata kemana mata? Pandangan mata ketika sholat kemana? Apa hukumnya? Sunnah. Jadi kalau ada orang sholat matanya kemana-mana, Allahu Akbar. Sah kah sholatnya? Sah. Ibu, apa sih sunnah itu? Sunnah itu kalau dilakukan dapat, kalau tidak dilakukan tidak berdosa atau tidak apa-apa, ya. Tapi rugi. Kenapa? Karena kalau ikut sunnah pahalanya banyak. Jadi tetap sah, tapi pahalanya kurang. Allahu Akbar. Matanya kemana-mana. Sah sholatnya? Sah, tapi kurang pahalanya. Karena sunnahnya mata kemana? Kemana mata?
Kemana mata kalau sholat? Ke tempat sujud. Nah, sekarang sholatnya depan Ka'bah. Allahu Akbar. Ada Ka'bah di depan. Mata kita kemana? Ke Ka'bah atau ke tempat sujud? Hah? Yang bilang ke Ka'bah angkat tangan. Satu. Yang bilang ke tempat sujud angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ini jawabannya apa? Kalau sholat di depan Ka'bah, maka tetap sunnah mata ke tempat sujud. Kenapa bukan ke Ka'bah? Karena kalau mata ke Ka'bah mengurangi konsentrasi. Allahu Akbar. Wih, ternyata begitu bentuknya ya. Itu ternyata pintunya dari emas. Wih, ternyata itu benang emas, itu ternyata tulisannya. Pasti pikirannya kemana-mana. Subhanallah. Loh, depan Ka'bah saja kita diperintahkan untuk sujud. Nabi imam saja tidak boleh mata kita ke Nabi, tetap mata kita ke tempat sujud. Apalagi imamnya cuma saya. Jangan Allah. Siapa imam artis ternyata? Tidak boleh, kecuali azan. Azan, kenapa perempuan tidak boleh azan? Kenapa yang azan di masjid adalah laki-laki? Karena disunnahkan memandang yang azan. Kalau ada orang azan, liatin. Wih, anaknya siapa itu yang azan? Sunnah memandang orang yang azan. Makanya perempuan tidak boleh. Karena perempuan itu suaranya saja sudah penasaran kita. Apalagi kita pandang wajahnya. Nah, makanya perempuan tidak boleh. Kalau ada orang salah sambung, halo, ya salah sambung, jangan terlalu Sunda. Naon, salah sambung aku aurat. Jadi aurat suaranya karena terlalu halus. Tapi kalau tegas, cari siapa? Akang nggak ada, lagi ke sawah. Sudah. Assalamualaikum. Tidak usah assalamualaikum. Jamaah, maka belajar Allahu Akbar. Ada ulama besar, wali Allah, Imam Junaid Al-Baghdadi, setiap hari bawa tasbih, padahal sudah wali. Permisi, nenek. Punten. Pindah panggung lagi. Jamaah, ada ulama setiap hari bawa tasbih. Ulama besar namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Abu Junaid ini selalu bawa tasbih. Ditanya Imam Junaid, "Imam, engkau ini sudah wali Allah, kenapa perlu tasbih lagi? Kan pasti sudah ingat Allah terus, tidak butuh tasbih lagi." Orang kalau sudah alim tidak butuh tasbih, sudah ingat Allah terus. Apa jawabannya? Karena saya tidak mungkin jadi seperti ini kalau bukan tasbih ini, kalau bukan banyak berzikir. Segala sesuatu yang mengingatkanmu kepada Allah jangan ditinggalkan. Salah satu yang bisa bikin kita ingat zikir adalah tasbih. Ibu, kalau bawa HP yang diingat zikir atau TikTok? Kalau pegang HP, apa yang diingat? WA. Apa yang diingat? TikTok. Apa yang diingat? Shopee. Kalau pegang tasbih, apa yang diingat? Subhanallah, salawat Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau pegang Quran, apa yang diingat? Baca Quran. Makanya sekarang zamannya kita butuh alat bantu. Muncul lagi kelompok-kelompok bid'ah pakai tasbih, pakai tangan aja. Emangnya kalau ada tangan di sini ingat terus? Malaikat, gak masalah. Tapi takut juga sih. Siapa tahu malaikat maut. Kalau pakai tangan bagus, mulia. Tapi kita ini pakai alat bantu. Saya ini awam. Kenapa bawa tasbih? Supaya ingat zikir, bukan gaya-gaya. Karena kalau saya pegang HP, tidak mungkin yang kuingat zikir. Makanya bawa tasbih supaya yang diingat
Allah. Kalau yang dipegang HP, yang diingat dunia. Kalau mau ingat akhirat, yang dipegang tasbih. Jamaah. Kenapa pakai peci? Karena kagak mungkin ngebegal pakai peci. Supaya ingat saya nih ndak boleh berbuat jahat. Saya ini pakai peci. Walaupun pecinya masih begini. Perbaiki pecinya. Kenapa pakai sarung? Pakai sarung supaya mengingatkan kita kepada Allah. Jamaah. Ini ibu, tadi udah bagus sholatnya, udah pinter sholat semua. Saya yakin mah orang Cianjur mah sholatnya bagus-bagus. Pengen nambahin aja sholat, ibu. Ada satu sholat juga yang tidak wajib bagi kita tapi wajib bagi Nabi. Sholat apa itu? Sholat tahajud atau sholat witir. Itu wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah. Ibu pernah witir gak, Bu? Tadi malam witir gak tadi malam? Semalam witir gak? Witir ya. Jam berapa? Jam 1 malam witir. Dari Ramadan kemarin sampai tadi malam, ada nggak absennya witir? Ada nggak ketidurannya? Ada. Berarti belum menjadi orang yang istiqomah. Karena masih ada alfanya, masih ada absennya. Apa tipsnya? Bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah sholat witirlah sebelum tidur. Tipsnya adalah sholat witirlah sebelum. Apa syaratnya witir dalam mazhab Syafi'i? Syaratnya cuma satu, dilakukan setelah Isya. Dilakukan setelah sholat Isya. Saya main PS sampai jam 9 malam belum sholat Isya, mau witir nggak boleh. Ketiduran. Bangun jam 2 malam mau sholat witir, nggak boleh. Harus sholat Isya dulu. Karena syaratnya witir adalah sholat Isya. Saya dari Jakarta ke Cianjur, jaraknya lebih dari 84 kilometer. Berarti boleh jamak qashar. Saya sholat maghrib nih, sholat maghrib di Babul Jannah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu langsung sholat Isya. Kan jamak takdim. Langsung sholat Isya di waktu maghrib. 2 rakaat sholat Isya. Namanya jamak takdim qashar. Setelah saya qashar sholat Isya, boleh sholat witir langsung. Sholat witir di waktu maghrib. Kenapa? Karena saya udah sholat Isya. Siapa yang witir sebelum tidur? 1. Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah. 2. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ditanya Abu Bakar, kau witir jam berapa? Kata Abu Bakar, saya selalu sholat witir sebelum tidur. Ditanya kenapa? Karena saya takut tidur tidak bangun lagi. Kan banyak orang tidur langsung meninggal dunia. Saya takut meninggal dunia ketemu sama Allah dan saya belum sholat witir. Yang kedua, autiru, sholat witirlah ya ahlul Quran, karena sesungguhnya Allah mencintai witir. Kata Abu Bakar, saya witir baru tidur karena saya suka kalau saya tidur dalam keadaan dicintai sama Allah. Jadi dia witir dulu baru tidur, berarti selama tidur dicintai sama Allah. Beda sama Umar dan Ali. Umar sholat witirnya kapan? Kayak ibu tadi, bangun tengah malam baru tahajud. Semua sholat yang dilakukan ketika bangun tengah malam namanya sholat tahajud. Baru sholat witir, Allahu Akbar, sholat witir. Ditanya kenapa witirnya tengah malam? Karena wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena semua yang dilakukan di tahajud akan membawa kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi yang sebelum tidur witir bagus, yang pas bangun nanti witirnya juga bagus. Jamaah.
Abu Bakar witirnya kapan? Sebelum tidur. Tapi nanti tengah malam bangun lagi tahajud. Bukan sudah witir sebelum tidur, bablas aja sampai subuh. Alhamdulillah kalau masih subuh. Ada orang tidak sholat subuh. Tapi di sini mah kagak ada. Ini mah insya Allah soleh-soleha semua. Amin ya Rabbal jamaah. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj, kita tidak bicara lagi Nabi dari Mekah ke Madinah. Tidak ada lagi cerita itu. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Setiap tahun diceritakan itu. Yang ingin diperbaiki sholat. Amal yang pertama diperiksa nanti adalah anak-anakku, anak-anak, perbaiki sholatnya. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Mulai dari memperbaiki wudhunya. Belajar wudhu, ya. Coba sini, bro. Cemen. Hadiah. Wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, kalau mau sholat maka basuhlah wajah. Mana wajah? Mana wajah? Dari tempat tumbuh rambut sampai di bawahnya dagu, dari telinga satu sampai telinga satunya. Ini namanya wajah. Setelah itu apa lagi? Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku, berarti sikunya juga kena air. Jangan begini-begini doang nih. Nah, setelah itu apa lagi? Wamsahu bi ru'usikum. Kepala. Setelah itu apa lagi? Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Gimana caranya cuci kaki? Basuh pakai tangan kiri. Kiri. Bersihkan kakinya pakai tangan kiri. Yang kiri nanti pakai tangan kiri lagi. Sunnahnya berwudu dalam keadaan duduk pakai kiri. Ada satu kitab, namanya judul kitabnya Kaifa takunu ghaniyya, bagaimana caranya kaya raya. Salah satu cara kaya raya, jangan pernah cuci kaki pakai tangan kanan. Pada saat wudhu jangan cuci kakinya pakai tangan kanan. Jadi kalau cuci kaki jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Nah, kata ulama dalam kitab itu salah satu yang mengundang rizki, kekayaan adalah menghindari mencuci kaki pakai tangan kanan. Yang dipakai adalah tangan kiri. Jamaah, setelah wudhu berangkat ke masjid sholat. Ikut sholat berjamaah. Rukunnya sholat Allahu Akbar. Setelah itu rukunnya sholat apa lagi? Surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah menentukan sah tidaknya sholat, maka wajib juga belajar surah Al-Fatihah. Kalau Cianjur Sunda ya? Saya Sulawesi. Kalau Sulawesi susah bilang za, zai, sya, sod, fa. Semuanya jadi S. Maka jangan pernah cari ustadz di Sulawesi, nggak ada. Yang ada ustaz. Jadi S semua. Kalau orang Sulawesi mengaji, Isa sulsilatil ardu silsalaha. Orang Sulawesi itu. Datang orang Jawa negor, loh kok gitu Daeng bacanya Daeng? Terus gimana mas bacanya mas? Iki loh, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua. Datang orang Sunda, kalau orang Sunda gimana orang Sunda? Kata orang Sunda, atuh baca yang gampang-gampang wae. Yang mana nih? Alpil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau orang Sunda susah di F. Hayya 'alal falah.
Tidak ada huruf F-nya. Itu Sunda yang nggak mau ngaji. Sunda yang nggak mau belajar tuh. F-nya tidak ada, hilang. Padahal dalam Al-Quran tidak ada huruf P. Yang ada huruf Fa. Coba semua Fa. Fi. Fu. Fu Fafa. Fu Fafa. Nah, yang Fu Papa. Fu Fafa. Fa Fi Fu Faf. Ayo ibu sini bu. Sini bu. Sini teh. Coba atuh gerak. Dede. Sebentar. Masa nggak mau dekat-dekat saya sih? Coba Fa. Fi. Fu. Faf. Jawab. Fa fi fu faf. Fu fa fa. Fa fa fi fi. Bagus tuh. Yang kedua Sunda nih, Sunda. Yang kedua lagi. Saya kalau ceramah daerah Sunda mesti namaku selalu salah. Kenapa? Namaku pakai tasdid, Syamsuddin, double D. Nyampe di Sunda jadi Ustadz Samsudin. D-nya hilang satu. Siapa yang ceramah? Ustadz Jainuddin. Padahal Zainuddin. Foto dulu, foto. Nah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini ada tasdidnya nih. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Wa tabb. Tabba. Ya, jadi tasdidnya ada. Bagus. Teh besok pengajiannya teh ya. Iya, insya Allah. L-nya 2, insya Allah. Double L. Aduh, masya Allah. Ya Allah, pakai L2. Ya Allah. Ya Allah. Coba lihat Syahrini. Apa lagunya Syahrini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Padahal double L. Double L. Lillah. Nah, itu yang nggak ngaji. Ibu ini mah ngaji. Jadi bisa. Jamaah. Ada guru saya namanya Kiai Haji Deden Makhyarudin, orang Sunda. Tapi juara dunia tafsir bahasa Arab. Ngalahin orang Arab. Kenapa? Dia Sunda yang ngaji. Ada orang kagak mau ngaji. Ampe tua kagak ngaji. Belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. 2 harokat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semuanya baca Quran dan pahalanya kita alirkan kepada almarhum Haji Yusuf Wahab bin Latoaha.
setiap hurufnya, insya Allah. Siapa yang berhenti baca Quran maka terputus dengan Allah. Siapa yang terputus dengan Quran berarti terputus dengan gimana? Hidupnya tidak berantakan kalau terputus dengan Allah. Maka jangan pernah terputus dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Orang Yaman asli itu tidak bisa bilang qaf, bilangnya gul. Maka kalau ada Habib-habib ngaji bilang gitu tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Qul huwallah. Mereka tidak bisa bilang qaf. Nah, orang Cianjur kagak usah ikut-ikutan sama Habib-habib. Karena lidah kita, tenggorokan kita bukan tenggorokan Yaman. Kita bisa bilang huruf qaf. Qul huwallahu ahad. Itu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai qalqalah. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu gul itu orang Yaman. Kalau orang Mesir dia tidak bisa bilang qaf, dia bilangnya ul huwallahu ahad, Nah, kita alhamdulillah orang Indonesia selama mau belajar bisa semuanya, insya Allah. Jamaah, 1 sholat, 2 doa jangan putus. Ibu baca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'atin. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Mau ketemu bulan Ramadan tapi sakit, tidak mau kan? Maka tambahin doanya bisihha, pengen masuk Ramadan tapi dalam keadaan sehat. Ada orang sehat tidak puasa? Ada, berarti sehat doang tidak afiah. Makanya sehat wal afiah. Apa itu afiah? Kesehatannya dipakai mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya sehat wal afiah. Makanya panjangkan umurku bertemu Ramadan dengan sehat. Ibu, seneng gak lihat orang banyak duitnya tapi rajin sedekah? Pengen gak bulan Ramadan bersedekah? Jangan selalu berharap disantuni. Jangan cita-citanya, aduh kapan ya ada kiriman lagi dari Bu Ati. Jangan selalu berharap dapat sembako dari Bu Ati. Jangan. Berharaplah, ya Allah kapan ya saya yang ngasih ke Bu Ati? Kapan ya saya ngasih? Kapan ya saya... Jangan selalu berharap cita-cita tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik. Kalau selalu tangan di bawah, dibodoh-bodohin mulu kita. Digundulin hutan kita, banjir bandang datang. Dibodohin sama siapa itu? Orang-orang kaya yang suka ngakal-ngakalin orang susah. Kenapa? Karena orang susah yang penting dikasih beras sekarung. Selalu berharap santunan. Berdoa jadi orang kaya. Jangan berharap dikasih. Berharaplah jadi orang yang ngasih. Oke? Takbir. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kan enak kalau Bu Ati nelfon, masjid lagi butuh apa? Tidak ada Bu Ati, di sini kasnya banyak, aman masjid. Masjid lagi butuh apa? Tidak ada, di sini masjid aman, semua warga udah kaya semua. Itu yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi. Bukan selalu berharap kapan ya ada santunan lagi, santunan. Jauh. Siapa yang meminta-minta datang dari hari kiamat dalam keadaan mukanya tengkorak saja. Kenapa? Orang yang minta-minta tak punya malu, berarti tak punya muka, berarti dalam datang kepada Allah dalam keadaan tidak punya daging muka. Jamaah, berharap sama Allah. Jadi doanya ditambahin bisihah wa afiyah wa rizqin wasi'ah.
Ya Allah, pengen ketemu Ramadan, rizkiku luas. Supaya apa? Orang bikin acara buka puasa bersama, saya juga nyumbang. Bukan tiap hari berharap diundang, tapi tiap hari berharap bisa ngasih orang buka puasa. Cita-cita jadi orang kaya semua. Ibu, bagaimana caranya bangun masjid ini kalau bukan orang kaya? Bagaimana caranya bersedekah banyak-banyak kalau tidak kaya? Bagaimana caranya nyekolahin anak ke luar negeri jadi anak soleh-soleha kalau bukan orang kaya? Mau mondokin anak aja butuh biaya. Ya, jadi orang kaya semua insya Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah butuh hidayah, ketakwaan dan harga diri dan kekayaan. Nah, resepnya tadi, jangan lupa setiap malam witir dan membaca surah Al-Waqiah. Itu resep kekayaan. Adalah tadi, hindari apa lagi? Hindari mencuci kaki pakai tangan. Ada lagi resep kaya apa lagi? Sebelum ada cahaya sudah bersih halaman rumah. Sebelum ada cahaya matahari sudah bersih rumah. Apa lagi? Bu. Sebelum apa lagi? Nah, jangan pernah lupa cuci piring. Siapa yang makan lalu dia mencuci piringnya, maka piring itu berdoa, ya Allah, sebagaimana dia bersihkan aku dari sisa makanan, bersihkan dia dari dosa-dosanya. Tuh. Jadi banyak amalan-amalan pengundang rizki. Mana lagi pengundang rizki? Hindari iri hati. Jangan tetangga beli kipas dia yang terputar. Kata Ustaz Maulana ini mah. Tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan. Tetangganya beli microwave pemanas dia yang kepanasan. Tetangganya naik Pajero dia naik ambulans. Tetangganya naik haji dia dipanggil ilahi, innalillahi. Itu namanya orang iri dengki. Ibu, boleh iri? Boleh. Kepada siapa? Kepada orang kaya yang menggunakan kebaikan hartanya. Iri. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Apa resepnya ya? Apa resepnya bisa kaya raya dan bersedekah? Tanya. Itu namanya iri yang baik. Bukan, saya yang sholat duha kok dia yang kaya. Kok dia kaya raya sih, ya Allah? Kalau saya sudah sholat duha tiap hari, sudah berapa lama sholat duha? Kadang orang sukses kita lihat, subhanallah, ternyata sholat duhanya sudah 40 tahun. Ini baru 1 minggu sholat duha sudah pengen kaya raya. Ya Allah, saya udah sholat duha 1 minggu belum kebeli ruko. Bagaimana caranya? Jemaah, perbaiki doanya, minta sama Allah. Tadi doanya, Allahumma, pakai lagu. Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa ballighna waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hassil maqasidana. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana.
qasidana. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini sehat walafiat, panjang umur, husnul khotimah, banyak uangnya, tambah berkah rizkinya, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan masjid ini selalu makmur, selalu banyak jamaahnya. Jamaah masjidnya juga kaya raya semua, bisa bolak-balik berangkat haji, berangkat umroh, bersedekah, sehat walafiat insya Allah sampai berjumpa bulan suci Ramadan. Tidak ada halangan semua insya Allah. Jamaah, saya pengen semua angkat tangan, kita doain wabil khusus, karena ini juga bukan hanya Rajaban, bukan hanya Isra Miraj, tapi juga ini ada haulnya orang tua kami, ayahanda kami, almarhum Haji Yusuf To'aha bin Lato'aha. Kita khususkan bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya sebagaimana lapangnya masjid ini. Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana bersihnya masjid ini. Allah juga bersihkan dosa-dosa kita, dan Allah soleh-solehahkan anak-anaknya almarhum supaya tidak pernah lupa dengan orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Wabil khusus ya Allah untuk orang tua kami almarhum Yusuf To'aha bin Lato'aha ya Allah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Begitu pula untuk ibunda kami dan kakek nenek kami ya Allah, keluarga besarnya Haji Yusuf ya Allah. Selamatkan fid dunya wal akhirah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Soleh-solehahkan anak keturunannya ya Allah. Lindungi anak keturunannya ya Allah, jauhkan daripada segala yang membahayakan dari bumi ataupun dari langit-Mu ya Allah. Begitu pula kami seluruh yang hadir di sini ya Allah. Barik lana fi Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban ya Allah, wa ballighna Ramadan, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Panjangkan umur kami, sehatkan kami, tambahkan rizki kami, berjumpa dengan bulan suci Ramadan bisihatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, jagalah masjid ini ya Allah, dan orang-orang yang salat di dalamnya ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya dan kami semua dan pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat ya Allah. Jikalau di antara kami ada ibu-ibu yang hadir yang suaminya belum mau ke masjid, maka berikan hidayah kepada suaminya ya Allah. Jikalau di antara kami ada ibu-ibu yang hadir yang suaminya belum mau salat, ya Allah berikan hidayah kepada suaminya ya Allah. Jikalau di antara kami ada bapak-bapak yang hadir yang anak-anaknya terjebak judi online, yang anak-anaknya ya Allah tergoda dengan dunia, maka lindungi anak-anak kami ya Allah dari segala keburukan ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha melindungi anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran.
اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى. Ya Allah, sebentar lagi ya Allah masuk bulan suci Ramadan. Banyak orang berangkat ke Mekah sholat tarawih, maka izinkan kami juga sholat tarawih di Masjidil Haram ya Allah. Sebentar lagi masuk bulan haji, banyak orang yang berangkat haji ya Allah, maka izinkan kami pula berangkat haji ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami lihat di berita banyak daerah terkena bencana ya Allah. Gantikanlah bencana mereka dengan pahala yang banyak di sisimu ya Allah. Begitu pula daerah kami ini ya Allah. Engkau lah yang maha melindungi, lindungi kami di sini ya Allah. Engkau lah yang maha menjaga kami, menjaga anak dan harta kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah dari segala gangguan yang ada di bumi maupun dari langitmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya mobil saya mau lewat sini, jadi tolong dibuka jalannya nanti. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kami yakin ini akan bermanfaat buat kita semua, ilmunya akan bermanfaat, dan kita doakan Pak Ustadz panjang umur, usia berkah, dan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita bubar, kita akan tutup doa kepada yang terhormat Bapak Ustadz Sujai. Disilahkan Ustadz Sujai untuk menutup acara dengan doa. Ya, siapa? Ibu dan Bapak sekalian, Pak Ustadz yang saya hormati, dengan diakhiri tadi doa Ustadz, maka berakhirlah acara haul juga Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup ucapan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.